Top Marco Top mengejutkan publik. Calvin Verdon tiba-tiba buka suara jadi harapan kami soal timnas Indonesia jelang debut di LOSC Lille. Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong sangat berbeda, terutama untuk disiplin. Untuk timnas kelompok umur U23 mengalami penurunan prestasi. Saya berharap ada perubahan signifikan. Membuat publik tercengang. Punya game plan bagus. Tapi gaya berbeda Rizky Ridho ungkap bedanya pelatih Shin Tae-yong dan Kluivert. Shin Tae-yong keras tapi seperti ayah jika di luar lapangan. Pelatih Patrick Kluivert ya selayaknya pelatih profesional klub bola. Seperti apakah cerita lengkap Ridho? Saksikan selengkapnya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun di video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top mengejutkan publik. Calvin Verdon tiba-tiba buka suara jadi harapan kami soal timnas Indonesia jelang debut di LOSC Lille. Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong sangat berbeda, terutama untuk disiplin. Untuk timnas kelompok umur U23 mengalami penurunan prestasi. Saya berharap ada perubahan signifikan. Calvin Verdon, pemain keturunan Indonesia yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dan bersiap melakukan debut di klub barunya LOSC Lille di Ligue 1 Prancis. Secara mengejutkan memberikan komentar terbuka mengenai kondisi timnas Indonesia saat ini. Meski sedang fokus mempersiapkan musim baru di Perancis, Verdon tetap menunjukkan perhatian besar terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam pernyataannya, Verdon menilai bahwa timnas U23 yang saat ini diasuh oleh Gerald van den Burg sudah mengalami banyak kemajuan. Ia menyebut bahwa secara struktur permainan, organisasi tim, dan kekompakan, skuad muda Garuda telah menunjukkan peningkatan signifikan. Namun, ia juga tidak menampik bahwa ada sesuatu yang berbeda dibandingkan masa kepelatihan sebelumnya. Untuk timnas U23 asuhan Coach Gerald, saya rasa mereka sudah cukup bagus. Secara organisasi permainan dan struktur tim terlihat ada peningkatan. Tapi kalau dibandingkan dengan era Coach Shin Tae-yong, memang serangannya terasa kurang dahsyat, ujar Verdon. Menurutnya, tim U-Strip 23 saat ini bermain lebih terkontrol dan tenang dalam membangun serangan. Pendekatan Van den Burg yang lebih metodis membawa kestabilan, tetapi intensitas serangan yang dulu kerap menjadi andalan tim di era Shin terlihat belum sepenuhnya hadir. Verdon tidak menyebut hal ini sebagai kekurangan, melainkan sebagai perbedaan pendekatan yang bisa menjadi kekuatan baru jika dimaksimalkan dengan baik. Verdon juga menyoroti perbedaan pendekatan di level senior yang kini diasuh oleh pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Sebagai sesama warga Belanda, ia merasa cukup familiar dengan gaya kepelatihan Kluivert dan menyambut baik arah baru yang dibawa legenda sepak bola tersebut ke dalam skuad Garuda. Kalau untuk timnas senior, saya pikir sekarang kondisinya sangat bagus dan kondusif. Tapi pendekatan Coach Kluivert dan Coach Shin sangat berbeda. Dan menurut saya teman-teman supporter pasti bisa melihat dan menganalisa sendiri perbedaan tersebut, tambahnya. Verdon menggarisbawahi dua aspek penting yang menjadi pembeda utama antara Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, kedisiplinan dan skema permainan. Ia menyebut bahwa Coach Shin dikenal dengan pendekatan yang sangat menekankan disiplin tinggi serta detail dalam setiap lini permainan. Sementara itu, Kluivert dinilai membawa gaya yang lebih terbuka dan fleksibel, lebih mirip dengan karakter sepak bola Eropa Barat. Coach Shin sangat kuat dalam hal kedisiplinan dan penekanan pada organisasi permainan yang terstruktur, sangat Korea sekali. Sementara Coach Kluivert membawa pendekatan yang lebih fleksibel dan modern. Tapi keduanya punya satu tujuan yang sama, yaitu membawa Indonesia melangkah sejauh mungkin di Piala Dunia, jelas Verdon.
Pemain kelahiran Belanda ini juga percaya bahwa pendekatan yang berbeda bukan berarti salah satu lebih baik dari yang lain. Menurutnya, perbedaan gaya justru bisa memperkaya karakter permainan timnas Indonesia selama semua pihak bisa memahami dan mendukung prosesnya. Dengan skuad yang semakin kuat dan kombinasi pemain muda serta senior, Verdonk optimis bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat. Ia menyebut bahwa keberhasilan dalam sepak bola tidak hanya bergantung pada taktik dan strategi, tetapi juga pada mentalitas dan kekompakan tim. Dalam pandangannya, kehadiran pelatih-pelatih berpengalaman seperti Kluivert dan Van den Burg bisa memberikan dampak besar terhadap pembentukan karakter pemain. Saya pikir ini momen penting untuk sepak bola Indonesia. Kita punya pelatih-pelatih hebat dengan visi yang jelas. Kuncinya sekarang adalah bagaimana para pemain bisa menyerap ilmu yang diberikan dan menerapkannya di pertandingan, katanya. Terkait debutnya bersama LOSC Lille, Verdonk mengaku antusias. Ia menyebut bahwa bergabung dengan klub sebesar Lille adalah pencapaian yang sangat ia syukuri. Namun, ia juga menegaskan bahwa panggilan untuk membela timnas Indonesia tetap menjadi prioritas utama dalam kariernya. Saya sangat bersyukur bisa bermain di klub sebesar Lille. Tapi saat panggilan timnas datang, saya akan siap. Karena ini bukan sekadar sepak bola, ini soal membela kehormatan negara, ucapnya tegas. Verdonk juga memberikan pesan khusus kepada para supporter sepak bola Indonesia. Ia berharap agar para penggemar bisa melihat dan menilai proses yang sedang berjalan, bukan hanya hasil akhir. Menurutnya, pembangunan tim nasional adalah perjalanan panjang yang membutuhkan dukungan, kesabaran, dan semangat yang konsisten. Supporter Indonesia luar biasa. Saya tahu ekspektasi selalu tinggi, tapi saya harap semua bisa melihat bahwa sekarang kita sedang berada di jalur yang benar. Butuh waktu, tapi saya yakin kita akan sampai ke sana, tuturnya. Meskipun baru akan menjalani debut di kompetisi Ligue 1, Verdonk sudah menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan komitmen penuh terhadap pengabdian pada timnas. Ia bukan sekadar pemain yang datang untuk melengkapi skuad, tapi sosok yang bisa membawa dampak lebih besar baik di dalam maupun luar lapangan. Dengan latar belakang Eropa, pengalaman di klub-klub top Belanda, serta mentalitas profesional, kehadiran Verdonk diprediksi bisa memberikan dimensi baru bagi timnas Indonesia. Terutama di sektor pertahanan dan transisi cepat dari belakang ke depan, sesuatu yang selama ini menjadi tantangan tersendiri bagi Garuda. Semua ini menjadi harapan kami agar timnas bisa menjadi lebih baik. I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action. Membuat publik tercengang. Punya game plan bagus. Tapi gaya berbeda Rizky Ridho ungkap bedanya pelatih Shin Tae-yong dan Kluivert. Shin Tae-yong keras tapi seperti ayah jika di luar lapangan. Pelatih Patrick Kluivert ya selayaknya pelatih profesional klub bola. Seperti apakah cerita lengkap Ridho? Saksikan selengkapnya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun di video ini. Di tengah persiapan menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pernyataan menarik datang dari jantung pertahanan timnas Indonesia, Rizky Ridho. Bek muda yang kian matang ini berbicara jujur soal perkembangan timnas Indonesia senior, kekompakan tim, dan perbandingan dua sosok pelatih yang telah membentuk kariernya dalam beberapa tahun terakhir, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Menurut Ridho, kondisi skuad saat ini berada dalam fase perkembangan yang sangat positif.
Ia menyebut bahwa kualitas individu dan organisasi tim sudah jauh lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Namun, ia juga tidak menampik adanya tantangan besar yang masih dihadapi oleh tim. Secara keseluruhan, pemain timnas senior sekarang sudah berkembang sangat baik. Kami lebih dewasa, lebih disiplin, dan secara teknik juga lebih rapi. Tapi memang kami masih kurang chemistry dan waktu berkumpul untuk benar-benar memahami game plan pelatih secara mendalam, ujar Rizky Ridho saat ditemui usai sesi latihan tertutup di Jakarta. Pernyataan ini cukup mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi timnas saat ini. Jadwal kompetisi domestik yang padat ditambah pemain-pemain yang berkarier di luar negeri membuat waktu untuk berlatih bersama sangat terbatas. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Namun Ridho menegaskan bahwa meskipun waktu persiapan terbatas, seluruh pemain berkomitmen penuh untuk memberikan yang terbaik demi membawa Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Kami tahu apa yang dipertaruhkan. Bulan depan adalah momentum besar untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia pantas bersaing di level tertinggi Asia. Jadi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyatukan visi, memahami strategi, dan tampil maksimal, tambahnya. Saat ditanya mengenai perbedaan antara Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong, Ridho memberikan jawaban yang sangat menarik dan cukup emosional. Menurutnya, kedua pelatih tersebut sama-sama luar biasa dalam hal strategi dan visi permainan. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan pribadi dan gaya kepemimpinan masing-masing. Kalau ditanya siapa yang lebih bagus, saya rasa dua-duanya bagus dan punya game plan yang luar biasa. Tapi yang membedakan adalah cara mereka membimbing kami, baik di dalam maupun di luar lapangan, katanya. Ridho kemudian menjelaskan bagaimana sosok Shin Tae-yong sangat berperan dalam membentuk mentalitas para pemain muda Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Ia menggambarkan pelatih asal Korea Selatan itu sebagai sosok ayah yang tegas namun penuh kasih. Coach Shin itu seperti ayah. Di lapangan dan saat latihan, beliau bisa sangat keras. Tidak ada kompromi kalau soal kedisiplinan dan komitmen. Tapi setelah itu beliau bisa sangat merendah, memeluk kami satu-satu, dan memberi motivasi yang menyentuh. Saya pribadi banyak belajar dari beliau, bukan cuma soal sepak bola, tapi juga mental dan kehidupan, ungkap Ridho dengan mata sedikit berbinar. Sementara itu Patrick Kluivert menurutnya lebih membawa suasana profesional seperti yang biasa ditemukan di klub-klub Eropa. Gaya kepemimpinannya lebih tenang, terstruktur, dan berorientasi pada sistem permainan yang tertata. Coach Kluivert ya seperti pelatih profesional Eropa pada umumnya. Tegas, rapi, tapi tetap terbuka untuk komunikasi. Beliau punya pengalaman besar dan membawa banyak ilmu baru, terutama dalam pengelolaan tempo dan cara membaca permainan lawan, jelas Ridho. Kedua gaya kepelatihan ini menurut Ridho memiliki keunggulan masing-masing. Ia menyebut bahwa pendekatan emosional ala Coach Shin membentuk fondasi mental pemain muda Indonesia. Sementara pendekatan profesional dari Coach Kluivert menjadi tahapan lanjutan untuk menyatukan visi menuju level yang lebih tinggi, termasuk target besar lolos ke Piala Dunia. Perubahan pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan supporter. Banyak yang khawatir kehilangan karakter agresif dan militan ala STY. Namun Ridho menilai bahwa adaptasi adalah bagian penting dari perkembangan sebuah tim. Ia percaya bahwa saat ini timnas sedang berada di fase transisi menuju kematangan yang lebih tinggi. Coach Shin sudah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Sekarang Coach Kluivert membawa kita ke tahap berikutnya. Kita harus percaya proses ini. Kalau kami di dalam tim percaya dan berusaha, supporter juga harus percaya dan mendukung, ujarnya. Ridho juga menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberi dukungan meskipun perubahan dan hasil pertandingan kadang tak selalu sesuai harapan.
Sepak bola itu tentang proses, bukan hanya hasil. Kita tidak bisa instan. Tapi saya yakin dengan dukungan dari semua pihak, Indonesia bisa melangkah lebih jauh. Target kami jelas, ingin tampil di Piala Dunia, tegasnya. Dalam beberapa bulan ke depan, Timnas Indonesia akan menghadapi laga-laga penting di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Dengan persaingan yang makin ketat dan lawan yang jauh lebih tangguh, kesiapan fisik, mental, dan strategi akan menjadi kunci. Rizky Ridho yang selama ini dikenal sebagai salah satu bek muda terbaik tanah air tampak sangat siap menghadapi tantangan tersebut. Ia mengaku bahwa kepercayaan dari pelatih dan keinginan untuk membawa nama bangsa membuatnya semakin termotivasi. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Pemain Lebanon anggap hadapi Timnas Indonesia seperti Argentina, maklumkan dan maafkan, buang-buang waktu dan guling-guling untuk hasil realistis. Pemain Lebanon Muhammad Haidar memberikan pembelaan terkait cara bermain mereka yang bertahan menghadapi Timnas Indonesia. Lebanon berhasil menahan imbang 0-0 lawan Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin (8 September 2025). The Seeders berhasil bertahan dari gempuran Timnas Indonesia yang tampil lebih dominan. Hasil ini pun membuat sang pelatih Miodrag Radulovic puas dengan performa pemainnya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk PSSI yang mengundang kami untuk memainkan pertandingan yang bagus ini, kata Radulovic. Kami datang dengan liga domestik belum mulai dan ketika kami melihat siapa yang kami lawan hari ini, tidak ada pemain yang ingin kalah. Dan terima kasih kepada pemain, kami melakukan performa yang bagus dan saya puas dengan hasilnya, tambahnya. Sementara dari sisi pemain, Muhammad Haidar juga memberikan kredit khusus untuk hasil imbang 0-0 lawan Indonesia ini. Ia menganggap wajar bila pemainnya tampil dengan segala usaha untuk hanya berharap untuk hasil imbang dan tidak kalah. Haidar pun yakin bila Timnas Indonesia bertemu tim kuat macam Argentina atau Brasil pun, Garuda akan berbuat sama seperti Lebanon. Pemain bernomor punggung 10 itu pun maklum ketika rekan-rekan setimnya mulai mengulur-ulur waktu di menit-menit akhir. Ini laga bagus bagi kami secara taktik. Tak semua pemain kami siap, ujar Haidar. Liga kami baru mulai sekarang bermain lawan tim besar seperti Indonesia, tim yang bermain di ronde akhir kualifikasi Piala Dunia. Mengenai apa yang terjadi di pertandingan, saya harap tim Anda bisa lolos ke Piala Dunia dan bermain lawan Argentina, dan kita lihat seperti apa jalannya. Sama saja situasinya kita melawan Indonesia saat ini. Sangat sulit untuk memainkan sistem kami untuk menyerang atau berlari selama 90 menit penuh. Dan situasi yang sama akan terjadi kalau tim Anda bertemu dengan tim yang punya level atas di Pildun seperti Argentina dan Brasil. Insya Allah jika kalian lolos, Anda akan bermain hal serupa. Kita mengulur-ulur waktu bermain 5-3-2 atau 4-5-1 tambahnya. Untuk itu Muhammad Haidar meminta maaf kepada seluruh fans Timnas Indonesia mengenai sedikit keributan yang terjadi di akhir laga. Ia mengaku tidak bermaksud mencari masalah atau membuat jengkel pemain atau supporter Indonesia. Jadi saya minta maaf atas apa yang terjadi di pertandingan, kata Haidar. Ini soal sepak bola, saya tidak bermaksud untuk berkelahi dengan pemain manapun atau membuat masalah dengan orang Indonesia.
Terima kasih banyak dan sekali lagi kami minta maaf, tambahnya. Gema dari Korea Selatan, Shin Tae-yong soroti tumpulnya serangan Garuda usai laga kontra Lebanon. Seperti saya bilang sebelumnya, game plan tiap lawan berbeda. Tapi saya paham chemistry pemain kurang karena waktu berkumpul. Laga uji coba antara timnas Indonesia melawan Lebanon yang berlangsung tadi malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno berakhir tanpa gol. Meskipun tampil dominan dan mencatatkan penguasaan bola yang tinggi, skuad Garuda gagal mencetak gol dalam pertandingan yang berakhir imbang 0-0 tersebut. Di balik hasil itu muncul suara lantang dari Korea Selatan. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, turut memberikan komentar tajam namun membangun terkait performa anak-anak asuh Patrick Kluivert. Dalam wawancara dengan salah satu media Korea, Shin Tae-yong menyampaikan pendapatnya usai menyaksikan laga tersebut. Ia mengaku senang melihat peningkatan permainan, namun tak menutup mata terhadap kelemahan mendasar dalam skema penyerangan Indonesia. Mereka bermain baik, tapi penyerangan Indonesia benar-benar harus dibenahi. Ball possession tinggi itu bagus, tapi apa gunanya jika tidak ada ancaman nyata ke gawang? Ujar Shin. Pernyataan itu langsung menyita perhatian publik sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak, Indonesia mencatatkan penguasaan bola hingga 68% sepanjang laga, sebuah dominasi yang jarang terjadi di pertandingan internasional. Namun statistik lain menunjukkan bahwa hanya ada 1 tembakan tepat sasaran dari total 9 upaya, sebuah ketimpangan yang memperlihatkan tumpulnya lini serang Garuda. Shin menegaskan dominasi permainan tanpa eksekusi yang efektif hanya akan membuang energi. Menurutnya, pemain Indonesia sudah menunjukkan kemajuan dari segi teknik dan mentalitas, tetapi masih terlihat kebingungan saat memasuki sepertiga akhir lapangan. Saya melihat semangat juang yang tinggi. Mereka mengontrol tempo permainan dengan baik. Itu hasil dari latihan keras dan peningkatan kualitas individu pemain. Namun dalam sepak bola, menguasai bola saja tidak cukup, lanjutnya. Pelatih asal Korea Selatan itu juga memberikan sorotan terhadap pendekatan taktik yang digunakan Patrick Kluivert. Ia menilai minimnya kreativitas di lini depan bukan semata karena pemain, melainkan bisa jadi karena instruksi yang kurang tajam. Saya mengerti bahwa chemistry para pemain masih minim karena baru bergabung beberapa hari sebelum pertandingan. Tapi jika ini terus berulang, maka penyesuaian taktikal harus segera dilakukan oleh pelatih, tegas Shin. Menurutnya, Kluivert harus bisa memanfaatkan kualitas individu pemain Indonesia dengan strategi yang lebih dinamis. Pergerakan tanpa bola, variasi serangan, serta penyelesaian akhir yang efektif adalah hal yang wajib dibangun sejak dini jika ingin bersaing di level lebih tinggi. Shin Tae-yong juga mengingatkan bahwa timnas Indonesia sedang dalam periode penting menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ekspektasi publik sangat besar terhadap Kluivert yang membawa nama besar sebagai mantan pemain top Eropa. Namun ekspektasi tersebut akan berubah menjadi tekanan apabila performa timnas tidak menunjukkan progres nyata. Pertandingan melawan Lebanon menjadi cerminan bahwa pekerjaan rumah masih menumpuk, terutama dalam membangun struktur serangan yang terorganisir. Beberapa momen dalam pertandingan memperlihatkan lini tengah yang buntu saat menghadapi tekanan dan minimnya pergerakan di area kotak penalti lawan. Mereka menguasai bola tapi tidak menciptakan peluang. Itu menandakan ada yang tidak sinkron antara instruksi pelatih dan eksekusi pemain, tambah Shin, yang pernah membawa timnas U20 dan senior Indonesia mencatatkan berbagai peningkatan signifikan selama masa jabatannya.
Meski memberikan kritik, Shin tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap sepak bola Indonesia. Ia memahami tantangan membangun tim nasional di tengah keterbatasan waktu, padatnya jadwal kompetisi domestik, serta kondisi fisik pemain yang tidak selalu prima. Namun ia menegaskan bahwa tim pelatih harus bisa memanfaatkan waktu singkat dengan seefisien mungkin. Indonesia punya potensi besar. Saya pernah melihat sendiri bagaimana mereka bisa berkembang cepat jika dipandu dengan pendekatan yang tepat. Tapi jika ingin naik kelas, lini depan harus lebih tajam dan lebih berani mengambil risiko, tutup Shin. Pernyataan ini tentu menjadi catatan penting bagi Patrick Kluivert dan staf pelatih. Waktu tak banyak dan lawan-lawan yang menanti di kualifikasi bukan tim sembarangan. Penyesuaian strategi dan peningkatan chemistry harus segera menjadi prioritas sebelum terlambat. Kini bola ada di tangan Kluivert menjawab kritik dengan perubahan nyata atau membiarkan keraguan berkembang di tengah euforia yang belum sempat benar-benar meledak. Liverpool ikut buru Adam Wharton, Crystal Palace pasang harga selangit. Nama Adam Wharton tengah naik daun di Premier League. Gelandang 21 tahun milik Crystal Palace ini tampil memukau sejak diboyong dari Blackburn Rovers pada Februari 2024 lalu dengan harga 18 juta. Gaya mainnya yang stylish, tenang, dan cerdas dalam mengalirkan bola membuatnya cepat menjadi pilar utama di lini tengah palace dan bahkan menembus skuad timnas Inggris. Tak heran jika klub-klub top kini antre untuk merekrutnya. Chelsea, Manchester United, dan Newcastle sudah lebih dulu menunjukkan minat. Kini Liverpool resmi masuk dalam perburuan. Menurut laporan The Amtalk, pelatih Arne Slot sangat tertarik pada Wharton karena dinilai cocok dengan filosofi permainan The Reds. Palace pun sadar betul dengan aset berharga mereka. Klub London tersebut dilaporkan menolak tawaran dari MU dan mematok harga tinggi senilai 60 juta. Meski mahal, Liverpool tetap menilai Wharton sebagai suksesor ideal untuk Wataru Endo dan pelengkap lini tengah bersama Gravenberch serta McAllister. Menurut kamu, apakah Wharton layak diboyong ke Anfield dengan harga segitu? Atau ada nama lain yang lebih cocok untuk lini tengah Liverpool? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Derby Manchester dihantui badai cedera, 9 pemain City terancam absen. Laga panas Derby Manchester yang akan digelar Minggu dalam kurung 14 September 2025 malam waktu Indonesia Barat di Etihad Stadium diprediksi tak akan menghadirkan kekuatan penuh dari kedua tim. Sebanyak 13 pemain dari Manchester City dan Manchester United dilaporkan terancam absen karena cedera. Manchester City menjadi tim yang paling terdampak. Total 9 pemain mereka berada di ruang perawatan, termasuk penyerang anyar Omar Marmoush yang cedera lutut saat membela Mesir. Gelandang seperti Calvin Phillips dan Mateo Kovacic juga absen, sementara lini belakang kehilangan Joško Gvardiol, Abdulkadir Husanov, dan John Stones. Phil Foden dan Savinho juga masih diragukan tampil. Di kubu United, Lisandro Martinez masih menjalani pemulihan cedera ACL. Matheus Cunha juga dipastikan absen karena hamstring, sedangkan Mason Mount dan Diogo Dalot dalam kondisi meragukan. Situasi ini membuka peluang debut bagi kiper anyar Sunderland menggantikan Andre Onana yang dikabarkan akan dipinjamkan ke Turki. City pun bisa langsung memainkan Donnarumma yang baru datang dari PSG. Dengan kondisi ini, siapa yang menurut kamu lebih siap menghadapi Derby Manchester? Siapa pemain kunci yang bakal mencuri perhatian? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Transfer Chelsea dipuji strategi baru yang mulai terlihat buahnya. Meski sempat dikritik karena belanja pemain yang dianggap tanpa arah, aktivitas transfer Chelsea musim panas ini justru menuai pujian. The Blues mendatangkan 11 pemain dan 1 pemain pinjaman, termasuk nama-nama seperti Liam Delap, Joao Pedro, Estevao, hingga Alejandro Garnacho. Beberapa transfer sempat dipertanyakan seperti rumor batalnya peminjaman Nicholas Jackson dan pembelian Garnacho yang dinilai berisiko. Namun 3 rekrutan muda Delap, Pedro, dan Estevao mulai menunjukkan kualitas mereka. Joao Pedro langsung mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 3 pekan pertama Premier League. Estevao juga menyumbang 1 assist. Meski Delap belum mencetak gol, ia tampil penting dari bangku cadangan sebagai penahan bola dan pemberi tekanan. Legenda Chelsea Dennis Wise memuji strategi ini. Chelsea sengaja mengincar talenta muda, memberi kontrak panjang, dan sejauh ini terlihat sebagai langkah cerdas, ujarnya. Menurutmu, apakah strategi Chelsea membangun tim dari talenta muda ini akan berhasil dalam jangka panjang? Yuk beri pendapatmu di kolom komentar. Pengganti Bruno Fernandes, MU kejar wonderkid Barcelona, tapi bersaing dengan Liverpool. Manchester United dikabarkan tengah membidik gelandang muda berbakat milik Barcelona, Pedro Fernandes. Menurut laporan Fitch Hughes, pemain 17 tahun itu dianggap sebagai salah satu bintang masa depan Akademi La Masia yang semakin dekat dengan debut tim utama Blaugrana. MU bukan satu-satunya peminat. Liverpool, Manchester City, dan Chelsea juga ikut memantau perkembangan sang wonderkid. Bahkan 442 menyebut bahwa Fernandes bisa menjadi suksesor jangka panjang Bruno Fernandes di Old Trafford, meski hal ini tentu masih terlalu dini mengingat usianya. Fernandes dikenal dengan teknik halus, visi permainan tajam, serta kemampuan link up play yang matang. Ia mencetak gol di laga pramusim melawan Vissel Kobe dan sudah 3 kali masuk daftar cadangan di La Liga musim ini. Debutnya bisa saja terjadi saat Barca menjamu Valencia pada 15 September dini hari waktu Indonesia Barat. Apakah MU harus bergerak cepat sebelum klub lain membajak? Dan benarkah Fernandes bisa jadi penerus Bruno Fernandes? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Fabrizio Romano, Arsenal pernah serius incar Arda Güler, tidak ada yang tidak mungkin bagi Arteta. Jelang laga Arsenal versus Nottingham Forest akhir pekan ini, kabar menarik datang dari jurnalis terpercaya Fabrizio Romano. Ia mengungkap bahwa Arsenal pernah serius mempertimbangkan transfer bintang muda Real Madrid, Arda Güler. Menurut Romano, Arsenal sempat menggelar pembicaraan internal soal Güler pada Oktober-November 2024 saat Carlo Ancelotti masih menangani Madrid. The Gunners bahkan siap bergerak jika Madrid membuka pintu keluar. Namun, kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih baru mengubah segalanya. Güler kini jadi pemain kunci dan tampil reguler di La Liga maupun ajang internasional. Romano menyebut bahwa mantan direktur Arsenal Edu Gaspar sangat mempertimbangkan Güler sebelum posisinya digantikan Andrea Berta. Kini dengan Güler telah mencatat 2 gol dan 3 assist dalam 9 laga terakhir, peluang Arsenal merekrutnya praktis tertutup. Gimana menurut kamu, apakah Arda Güler bisa jadi sosok yang selama ini hilang dari lini kreatif Arsenal? Apakah The Gunners harus kembali mencoba di masa depan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.